Jangan soal urusan kertas akhirnya jadi urusan kepahitan. Setiap orang pegang 2 kertas, saudara, karena ada 2 yang saya mau saudara tulis. Seperti saya bilang, ini adalah retreat. Saya mau saudara juga bukan cuma dengar, tapi banyak praktek, saudara. Sambil kertas-kertas nasib kehidupan dibagikan, saya cuma mau review. Kemarin saya bicara tentang keluarga. Keluarga adalah apa? Covenant. Betul? Nah, kemarin saya jelaskan bahwa banyak orang salah ngerti keluarga sebagai perjanjian, akhirnya menjadikan apa? Amusement park atau amusement center atau recreation center. Betul? Iya kan? Pokoknya selama saya enjoy, saya akan ada di sana. Selama saya belum pernah ke sana, saya pengen ke sana, ya kan? Makanya biasanya ada yang bilang pernikahan, what is the definition of marriage? Definition of marriage kata orang dunia, yang belum masuk pengen masuk, yang sudah masuk pengen keluar, saudara. Iya kan? Makanya orang kalau belum married kayak gimana gitu ya kan? Setiap kali. Pokoknya saya kebetulan jadi pendeta udah 30 tahun, saudara-saudara. Jadi dari caranya orang datang ke saya kira-kira tahu apa permintaan doanya. Walaupun dia belum ngomong. Jadi kalau datang udah, itu lakinya udah nggak pulang, saudara. Ya. Nah, tetapi dari mana saya tahu kalau orang datang minta pasangan teman hidup? Satu-satunya orang yang datang ke pendeta dengan kesusahan tapi dengan wajah ceria, itulah orang minta pasangan teman hidup. Pendeta, tolong doain. Nah, itu. Iya, itu biasanya gitu. Kenapa? Karena ya begitu, saudara. Jadi ada orang datang ke saya, pendeta tolong doain. Saya tanya, kenapa pasangan teman hidup ya? Roh Kudus kasih tahu ya pendeta. Enggak, dari muka lu udah ketahuan. Iya kan? Nah, orang yang belum menikah selalu doanya, Tuhan kirimkanlah aku. Tulang rusuk, tulang rusak, whatever. Tuhan kirimkanlah aku. Tulang rusuk siapakah aku? Tuhan, aku nanya dong, giliran kawinku kapan gitu ya kan? Iya. Tapi yang pas udah masuk selalu bilang, kalau tahu nikah kayak begini, mendingan gua jadi perawan tua dulu, ya kan? Itu definisi orang dunia. Karena definisi orang dunia bilang pernikahan itu sama seperti awalnya bulan madu dulu. Habis itu bulan-bulan keracunan, saudara. Tetapi itu bukan konsep Alkitab. Konsep Alkitab, keluarga kita adalah sorga. Amin. Nah, makanya itu yang saya bilang. Pertama, saya bandingkan bahwa orang yang nggak ngerti keluarga adalah perjanjian, dia seperti recreation center. Orang yang belum pernah masuk, pengen banget masuk. Setelah udah nggak ada lagi hal yang dia enjoy, dia akan keluar. Yang kedua, it's like a games, ya kan? Seperti main game gitu ya kan? Orang kalau main game selama masih seru, oke. Selama dia bisa menang, selama dia bisa quote unquote taklukan, oh pendeta saya puji Tuhan, saya punya suami baiknya minta ampun pendeta. Saya suruh ngepel, dia ngepel, saya suruh cuci piring, dia cuci piring, saya suruh dia mandiin anjing, sampai kucing dia mandiin semua. Ya kan? Itu sebetulnya laki lu baik atau stres sih. Ya kan? Nah, jadi ada banyak orang pikir marriage is just like a game, ya kan? Pokoknya kalau saya bisa taklukan, saya bisa atasin semuanya, oke, I will stay with the same game. Tapi kalau udah nggak bisa, it's game over, ya kan? Kalau udah game over, saya try lagi the same game. Tapi game over lagi, saya try lagi the same game. Game over lagi, I move to another game. Nah, banyak orang nggak mengerti bahwa keluarga adalah apa? Perjanjian. Nah, kemarin juga saya bicara bahwa kalau kita nggak ngerti keluarga adalah perjanjian, maka kita akan memasuki keluarga dengan konsep a business. Wah, kalau saya menikah nanti, saya bangun pagi, ada kopi di meja. Wah, Pak, kalau Bapak itu baik sama istri, jangankan kopi secangkir, pagi-pagi bangun kopi seember, Pak. Buat apa pendeta? Buat nenggelemin mertua. Kopi seember, susunya sapinya taruh situ. Langsung sana tinggal peres, ya kan? No, bukan itu maksud saya. Ada banyak orang
Masuk pernikahan with dreams. Dengan mimpi-mimpi, baik yang masuk akal maupun mimpi-mimpi yang too much. Tetapi setelah masuk dalam pernikahan, lalu dia tidak melihat apa yang kemarin saya bilang, tidak melihat cuan, tidak melihat untung. Iya kan? Wah, saya menikah pendeta, tetap aja mesti kerja sendiri, bayar apa-apa sendiri. Dia pegang duit sendiri, saya pegang duit sendiri. Ini sebetulnya pernikahan atau bangun OSIS pendeta. Kesian banget sih, iya kan? Jadi akhirnya saya ngerasa pendeta, saya nikah terus untung saya tuh apa? Cici saya juga bilang, lu kawin sama dia untung lu apa? Mama saya juga bilang, kawin sama dia tuh untungnya apa? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang kita kehilangan pemahaman tentang apa? Perjanjian. Makanya saya kemarin bicara ada 4 perjanjian penting antara apa? Tuhan dengan saya. Kenapa? Karena Tuhan telah memilih kita. Amin. Ikut Tuhan juga sama, nggak bisa kita bilang, saya ini udah korban pelayanan, kadangkala saya sampai tinggalin kerjaan gitu pendeta untuk melayani Tuhan, terus untung saya apa? Dagang combro kalau mau untung. Iya kan? Jadi sekali lagi saya bilang, hubungan saya dengan Kristus adalah hubungan perjanjian. Hubungan saya dengan tubuh saya adalah apa? Perjanjian. Karena Alkitab bilang, tubuhmu adalah bait dari Roh Allah. Makanya Alkitab bilang tentang perzinahan, dosa lain dikerjakan di luar tubuh. Ada banyak orang pikir, pendeta, ini kan Amerika, United States of America. Jadi yang namanya pacaran, raba-rabaan, itu udah biasa. Nggak apa-apa pendeta, dia jamak. Segenap hidupku. Ya, perempuannya mulai bukannya sadar malah, aku berserah. Goblok banget sih. Ya, dianggap normal. Iya kan? Ini kan Amerika pendeta, kalau musim panas-panas. Jadi pakai baju terbuka juga nggak apa-apa. Tubuh kita bait Roh Allah. Masa gordennya Roh Allah terbuka? Saya nggak bilang mulai besok lu mesti pakai jilbab. Najis juga sih kelihatannya. Pulang retreat kita jadi ISIS. Aduh. Tapi banyak orang Kristen kan sekarang jadi ISIS kan. Ikut sana, ikut sini. Ya kan? Tahu kan ISIS ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Aduh, minta ampun deh. Jadi yang ketiga perjanjian kita yaitu dengan apa? Keluarga. Karena Alkitab bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan yang keempat perjanjian kita dengan gereja. Kenapa? Karena orang percaya ditempatkan Tuhan kata Alkitab untuk tertanam di apa? Di pelataran baitnya Allah. Artinya apa? Orang Kristen yang pindah gereja, hidupnya nggak bisa diberkati. Kenapa? Karena itu bagian dari perjanjian. Kalau kita nggak mau setia dalam perkara kecil, bagaimana kita bisa diberkati dalam perkara yang lebih besar? Nah, hari ini saya mau bicara tentang happiness is in your hands. Kebahagiaan ada di tangan kita. Amin. Semua kepalkan tangan. Semua kepalkan tangan. Udah mandi atau belum mandi nggak penting ya kan? Iya. Karena kan banyak orang kan gitu kan kalau retreat pagi-pagi bangun, dingin nanti siang aja. Selesai session ini mau tidur tidur dulu panas ya kan. Ketinggalan belum mandi lagi. 3 hari di retreat dia tidak mandi ya kan. Dia ingat seperti Esther berdoa puasa ya kan. Tidak makan, tidak minum dan tidak mandi ya kan. Makanya ada orang bilang gila loh. Gue sibuk banget sampai gak sempat mandi. Salah saudara-saudara. Biasanya orang bilang gini, aduh gila gue sibuk banget sampai gak sempat makan. Itu masuk akal. Tapi kalau gue sibuk banget sampai gak bisa mandi, itu bukan sibuk, jorok namanya saudara-saudara ya. Oke, semua tangan begini. Oke, turun. Ya, 10 menit pertama dapat tisu. Ya, 25 menit, Coca-Cola. Ya. Dia main nyamber aja nyeletuk 20 menit handuk. Ketahuan waktu masih di Indo pasti suka ikut maraton kampung. Maraton kampung 17 Agustusan. Hadiahnya selalu kalau nggak handuk, sandal swallow. Dan sendalnya bukan merek swallow, smalo. W-nya terbalik.
Aduh, minta ampun kayak di Jakarta di Mangga 2. Ada Gucci, ya kan? Tapi harganya 100.000. Tapi ada hanya Gucci. Bukan Gucci. Ada hanya di tengah-tengah Gucci. Oke, oke, tangan semua dikepal, oke? Turunin, buka. Ada apa di situ? Percuma aja gue kasih tahu judulnya dari tadi. Soalnya walaupun gini, soalnya tuh jangan terlalu polos gitu ya kan. Gak ada apa-apa. Minimal niat saudara, walaupun memang gak ada apa-apa, minimal niat saudara nyenengin pendeta. Kan pendeta udah bilang judul khotbah saya hari ini kebahagiaan ada. Nah minimal saudara udah pikir, nih kayaknya pasti pendeta mau ngomong ada kebahagiaan. Nah kan saya minimal bahagia. Walaupun saya juga tahu lu cuma nyenengin gue gitu ya kan. Ulang. Oke. Halo, buka. Ada apa di situ? Nggak ada apa-apa sebetulnya. Habis gue udah kepahitan. Bukan dari pertama lu bilang gitu. Gue kasih tahu baru ada kebahagiaan. Ya pahit dong hati saya. Ulang. Buka tangan. Ada apa di situ? Ada kebahagiaan. Happiness is in your hands. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan ada di tangan saya. Artinya, apakah saya mau bahagia atau tidak bahagia, it's not depend on others. Amin. Saya boleh bilang sama saya, suami saya nyakitin hati saya. Tetapi saya bisa memilih apakah saya mau bahagia, apakah saya mau stres. Pendeta nggak tahu ya pendeta. Saya itu banyak diomongin orang. Kata orang, saya kegemukan. Lu jangan ngomong sama gue dong. Konseling sama pendeta lain apa? Sebetulnya lu mau konseling atau mau nyindir sih? Sakit hati saya begitu. Pendeta, ada banyak orang ngomongin saya. Saya jadi stres. Loh, kan mulut-mulut orang. Masa saudara mau tentukan apa yang boleh keluar dari mulut dia atau tidak? Betul nggak? Ya tapi dia jangan nyebut saya dengan, menyebut nama saya dengan sembarangan. Lu pikir lu Tuhan kah? Orang boleh ngomongin saudara, orang boleh fitnah saudara, kebahagiaan bukan tergantung orang. Saya kasih tahu ya, sorry ya. Sial banget kita kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh orang. Mertua kita baik, kita bahagia. Mertua kita agak nyolot. Itu kan terjemahin saya nyolot, diterjemahin apa ya? Nyolot. Gini, nyebelin masih biasa. Kalau nyolot tuh lebih nyebel dari sebelin. Tuh nyolot sebelin kelas tinggi itu. Nyolot. Iya nyolot. Nah, nyolok. Bahasa Indonesia antara K sama T bisa beda loh artinya loh. Ya kan? Jadi, iya nyolot. Pendeta kayak gini termasuk nyolot. Nyebelin gitu. Ya kan? Saudara, saya ulangi sekali lagi. Kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh orang, sial banget kita. Iya kan? Kalau suami saya baik, saya senang gitu. Kalau khotbah pendeta mantap, wah saya ke gereja. Khotbah pendeta lagi menurut saya nggak seperti apa yang saya sedang rindukan. Minggu depan saya nggak ke gereja. Loh, kalau teman-teman pelayanan saya baik, saya semangat. Kalau teman-teman pelayanan saya ada yang nyolot, tengil, itu bahasa-bahasa yang susah diterjemahin tuh. Belagu, yang kemarin saya bilang with song. Itu artinya kan bersama kan. Lagu, song. Jadi belagu diterjemahkannya with song. Ya kan? Atau bisong juga boleh. Jadi bisong. Bisong. Ngerti gak mas? Kebahagiaan itu ada di tangan kita. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan ada di tangan saya. Kalau saya menghadapi masalah, saya bisa memilih. Apakah saya mau stres atau saya mau bahagia? Amin. Iya dong. Karena Tuhan memberi kita kuasa. Sama-sama bilang, di hidup saya ada kuasa. Oke? Nah, kertas saudara sudah pegang. Saudara-saudara yang suami istri,
Suami sama istri tatap-tatapan 1 menit. Yang tidak punya suami atau tidak bersama suami, atau yang jomblo, berkaca. Karena kalau orang jomblo udah hampir 30 tahun belum dapat pasangan teman hidup, jalan keluarnya 4B. Pertama, berdoa. Yang kedua, berseru pada Tuhan. Yang ketiga, berjuang. Dan yang keempat, kalau masih belum juga dapat, berkacalah. Ya. Oke, ya. Yang jomblo atau sendiri berkaca. Ini benar nih gue ngomong. Yang suami istri tatap-tatapan 1 menit. Udah? Oke. Apa yang mesti saya buat dengan kertas saya pendeta? Oke. Buat ngaca. Masa lu sama kertas ngaca? Lu udah stres apa? Apa yang lu lihat kalau ini ngaca ini? Bikin emosi orang aja. Sabar pendeta. Kebahagiaan pendeta tidak tergantung dengan celetukan jemaat. Terima kasih mengingatkan saya akan firman. Ya kan? Oke. Apa yang harus saudara buat dengan kertas saudara itu? Pak, Bu, tulis 5 kelebihan pasangan saudara jujur. 5 hal yang lebih. Setelah itu, tulis 5 kekurangan pasangan saudara. Jangan nyontek. Oke. Nah, suami saya nggak ikut pendeta. Nggak apa-apa. Tetap tulis. Istri saya nggak ikut pendeta, tetap tulis. Pendeta saya janda. Tetap. Oh jangan. Oke, ini yang janda, yang duda. Duda sama janda mana tolong angkat tangan. Supaya kita bisa match-matchin aja. Bukan, maksud saya, yang duda, yang janda, dan yang jomblo nasibnya sama. Tulis 5 kelebihan yang ada pada saudara. Oke? Dan tulis juga 5 kekurangan yang ada pada diri saudara. Tulis aja dulu, pokoknya jangan nyontek-nyontekan. Ya, Pak, tapi lihat dulu istrimu baik-baik, Pak. Ibu juga gitu, lihat suaminya baik-baik. Oke? Udah tulis. Terus habis itu diapain sudah tahu belum? Jangan tulis dulu dong. Dengerin saya dulu. Nah, gini. Kekurangan pribadi saudara, kekurangan pasangan saudara, kekurangan istri saudara, kekurangan suami saudara, bawa ke sini. Itu urusan saya. Saya mau mendoakan. Amin. Nah, kelebihan saudara, buat yang jomblo dan sendiri, simpen di Alkitab saudara atau di dompet saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati lebih lagi. Supaya Tuhan bring your life to the maximum capacity. Amin. Nah, suami juga sama. Kasih tahu istrimu ini 5 kelebihan kamu. Kekurangannya jangan sudah kasih tahu. Bawa ke sini. Saya mau berdoa. Biar ada mujizat Tuhan buat saudara. Amin. Ibu-ibu juga gitu. Jangan salah kasih. Kasih kekurangannya. Wah, stres dia. Biar bawa ke sini. Semua kekurangan kita mau bawa di kaki Tuhan. Amin. Tadinya mau saya suruh bakar, tapi karena ini ada karpet, nanti kita dianggap ISIS lagi bakar-bakar gereja. Bakar-bakar Holiday Inn. Ya, oke, udah jelas? Berani saja coba nggak ngumpulin sepanjang tahun 2016 penderitaan demi penderitaan yang terjadi dalam hidup saudara. Habis disuruh sama pendeta kok enggak. Ya, oke. Berapa menit ya? Oh, saya untuk nulis 5 kekurangan istri saya butuh cuma 20 detik pendeta. Tapi mencari 5 kelebihan istri saya, mungkin sampai session ini berakhir belum tentu ketemu 5 pendeta. Wah, lu gila bener. Kacau itu saudara ya. Oke, siap? 1, 2, 3, mulai. Dari yakin ku teguh. Tulis yang betul ya. Orang Indonesia dari anak-anak udah diajarin yang nggak bener. Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa,
Ku duduk di muka, kan nggak boleh duduk di muka. Ya kan, duduk di kursi saudara, jangan duduk di muka. Ya. Duduk di muka ya bapaknya bisa marah dong. Ya. Orang bisa aneh-aneh. Naik kereta api, tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma, nggak boleh. Kemarin saya diajak sama Pak Yongki naik subway, bayar. Saya bilang sama Pak Yongki, kan kita pendeta, mestinya naik dengan percuma, nggak boleh. Kata Pak Yongki itu kriminal. Pak Yongki bilang waktu saya apa itu seleret, ya kan? Oh slide, astaga, huh? Slide, seleret kita tahu nah. Kata Pak Yongki, waktu saya seleret gitu, Pak Gilbert jangan ikut masuk. Saya bilang, ya ampun Pak, nggak ada bapak aja saya nggak bisa masuk Pak. Apalagi mau ikut-ikut. Saya sampai mesti lewat pintu apa tuh, wheelchair. Aduh, minta ampun. Turut berduka cita saudara doh. Ya kan? Tapi itu gara-gara memang dari kecil kita udah dididik. Bolehlah naik dengan percuma. Nah itu dia. Aneh-aneh itu. Tapi nggak apa-apa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Ya kan? Udah? Kekurangan udah. Yang jomblo-jomblo juga tulis. 5 kekurangan saudara. Itu urusan saya. Saya mau doa buat saudara di sini. Dan please jangan tulis nama. Gak usah tulis nama. Emang mau kenalan apa sama saya di sini? Macam-macam aja. Makanya saya paling sebel kalau naik pesawat tuh itu. Aduh, saya paling sebel banget kalau naik pesawat tuh peristiwa itu. Saya pernah sering naik pesawat dong, ya kan? Saya Abdurrahman, kapten penerbang Anda, akan menerbangkan Anda. Maksud saya gini, nggak usah kenalin nama kamu. Mau siapa saja yang nerbangin, saya juga nggak peduli. Ya kan? Kalau memang mau kenalan, keluar dari kokpit salaman. Ya dong, loh, sekarang kan gitu kan? Hello, I am Stephen from the cockpit, ya kan? Hey, Om Stephen, kalau mau kenalan keluar, ya kan? Nama dia Stephen, Abdullah, urusan saya apa? Ya kan? Mungkin nama dia Stephen, dia juga nggak kasih ID ke saya, ya kan? Itu pertama. Kedua dia bilang, pesawat hari ini akan kita terbangkan dengan ketinggian 33.000 kaki. Maksud saya gini, untuk apa dia kasih tahu itu? Kan gak mungkin saya bilang, wih baru 31, bohongin saya gitu. Terus habis itu dia bilang, kita akan terbang menuju ke Philadelphia, kita ambil north, terus begini, so what? Apa saya boleh datang ke kokpit lalu bilang, jangan ambil situ Pak, itu macet situ Pak, ambil sini saja Pak, ya kan? Aduh kadang-kadang naik pesawat tuh buat saya nyebelin deh. Ini orang sok baik aja gitu ya kan, sok pinter ngasih tahu ketinggian berapa, lewat mana. Habis itu yang lebih nyebelin lagi, emergency procedure. Dia kasih tahu, kalau ada apa-apa pakai pelampung, ya kan? Kita kok ada apa-apa aja udah panik, apalagi mesti pakai pelampung. Dan yang lebih nyebelin ada 2 alat di pelampung itu yang jengkelin saya. 1, ada lampu. Kalau saya tanya kenapa lampu itu pendeta? Kalau kita di tengah laut, ini orang Manado bilang bukan jatuh di kuala. Tahu kuala? Apa sih kuala itu? Kuali. Orang Jawa kuala sama kuali sama. Tapi orang Manado kuala itu apa? Sungai. Ini bukan jatuh di kuala, ini jatuh di Laut Atlantik. Lampu segini. Itu nggak ada artinya. Karena mobil-mobil, kapal-kapal tanker, dia punya lampu, gitu. Terus dia kasih periwitan. Saudara kalau niup periwitan di ruangan ini, semua marah karena kenceng. Saudara sampai ke Laut Atlantik, tiup periwitan. Lu pikir lu bisa ngalahin bunyi tanker gitu? Saran saya kalau pesawat udah mulai goyang, udah mau kecelakaan, pasang itu seat belt, apa itu namanya? Pelampung, ya kan? Minum wine yang banyak. When you drunk, you will be very loud.
Gitu. Nah itu bisa menarik perhatian orang. Gitu. Macam-macam. I am your captain, Steven Seagal. Ya. Tapi gini ya, itu hanya untuk di sini saja. Ya, saya khawatir besok-besok sudah naik pesawat, pas diumumkan I am your pilot, tiba-tiba sudah saya langsung dipanggilin dokter, saudara, ya kan? Udah belum lu ketawa. Ketawa. Ini yang saya paling gak senang, ketawa-ketawa tapi gak kerja. Ketawa itu kerja dong tetap. Ingat tidak boleh ada nama. Kenapa tidak boleh ada nama? Karena saudara bukan pilot. Ya, oke. Tulis 5 kelebihan suami saya, 5 kelebihan istri saya, 5 kelebihan saya, 5 kekurangan saya. Semua, yang saya itu hanya untuk janda, duda, jomblo, dan orang-orang gak jelas. Tapi yang lain, suami-suami sama istri-istri gak perlu tulis ke saya, tapi tulis pasangan. Apa 5 kelebihan suami saya, atau 5 kelebihan istri saya, 5 kekurangan istri saya, 5 kekurangan suami saya. Tolong jangan ditulis di baliknya. Kelebihan ditulis di baliknya boleh, tapi jangan 5 kelebihan ditulis di baliknya, 5 kekurangan ditulis di baliknya. Kenapa? Karena kekurangannya bawanya ke saya. Urusan saya. Saya mau doain saudara. Jangan setiap kamu kekurangan istri saudara. Kamu tuh kalau makan kayak kebo. Jangan. Kekurangan itu urusan Tuhan. Amin. Iya. Karena kebahagiaan ada di tangan saya. Saya hari ini khotbah sampai jam 3 kan? Jam 4? Nah lu enak. Duduk-duduk di situ aja gue. Ngomong terus sampai gigi goyang. Kan kalau musim dingin paling gak enak gigi bolong. Kita kata hai. Pergi ke dalam saudara. Aduh. Itu baru urusan gigi bolong. Apalagi nasib yang bolong. Udah? Ini pasti urusannya bukan cari kekurangan yang susah nih. Cari kelebihan. Saya cari kekurangan, pendeta suruh 5, saya udah 12. Saya kalau bimbing pranikah di gereja, setiap kali saya suruh tanya, coba cari kekurangan pasangan kamu. Ini orang baru mau menikah nih, selalu gitu. Apa ya? Kayaknya nggak ada. Setiap kali pasangan bilang sama saya, kelebihan dia banyak pendeta, cuman kekurangannya nggak ada. Saya langsung berdiri, saya usir. Saya bilang, keluar kamu dari ruangan saya. Terus dia bilang, kenapa pendeta? Cari dulu kekurangannya. Sebab kalau belum ketemu kekurangan sekarang, jangan sampai kamu ketemunya setelah menikah. Ada sih pendeta, cuman tapi coba kalau udah kawin 10 tahun, kelebihan hilang, kekurangan semua. Dia kalau tidur ngiler pendeta. Dia kalau tidur ngorok. Saya kadang-kadang bingung tidur di kandang babi atau apa. Udah? Siapa yang udah? Oke, saya butuh panitia 5 orang. Semua yang sudah tolong angkat tangannya. Panitia yang 5 orang kumpulkan. Ingat, yang dikumpulkan ke saya semua kekurangan. Buat yang janda, duda, dan pribadi, kekurangan saya. Tetapi buat suami istri, kekurangan istri saya atau suami saya. Tolong jangan tulis nama, jangan tulis nomor telepon, jangan tulis email, dan tidak perlu ditandatangani. Emang sudah mau bikin surat nikah apa? Siapa yang percaya doa masih berkuasa? Amin. Nah, kenapa saya mau doa? Karena sekarang setelah sudah tulis, kekurangan istri saudara sudah serahkan kepada Tuhan. Amin. Sabar.
Tuhan pasti menyelesaikan dengan indah. Amin. Tuhan mengganti dengan yang baru. Sembarang. Saudara nggak tulis nama kan ya? Soalnya saya mau taruh di website saya. Ada lagi? No, enggak. Saya nggak tahu di website saya. So duduk-dudukan aja. Hah? Ada lagi? Kotak apa ini? Holiday in Pants. Oh, saudara dapat sekotak. Besok kita bikin lagi yuk supaya sekotak. Ya kan? I don't know the right word to say something. Say something. The right word to say something is SOMETHING. Something. You want to say it in Hebrew? Masuhu. Yeah. Masuhu is something in Hebrew. Cry. Mana yang laki bini? Kamu kalau bawa jangan terlalu keras-keras dong, ini jatuh semua ke tulisannya gimana ini? Ada catatan di sini. Hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa membacanya. Bayangkan. Kekurangan suaminya luar biasa. Haleluya. Saya udah bilang ini retreat terlucu yang pernah saya jalani. Kekurangan istri saya, suka ngomel. Dia ngomel aja lu kelakuannya kayak gitu, gimana kalau nggak dia nggak ngomel lah. Kurang semangat kalau tanggal tua. Nggak ada nama kan? Saudara jangan tersinggung, saudara ikut ketawa aja. Kekurangan suami, kurang romantis. Makanya nikah sama orang India. Nggak boleh lihat tiang. Orang India kan gitu. Nggak boleh lihat tiang. Mana. Dum tarat. Aduh. Makanya jangan kebanyakan nonton film India, Bu. Saya pengen suami selalu jadi sarukan ke apa? Saya suka nonton film sarukan, pendeta. Wah, romantis. Suami saya bukan kayak sarukan, kayak serokan. Oke? Nanti kita doa. Ingat, filosofi behind that is, segala kelebihan saudara simpan, kembangkan. Amin. Segala kekurangan istri saudara, segala kekurangan saudara, serahin pada Tuhan. God will deal with it. Tuhan yang akan berurusan dengan itu. Amin. Jangan lagi itu jadi tuntutan Bapak, jangan lagi itu jadi tuntutan Ibu. Dengan sudah ditulis, serahkan pada Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya. Retreat tahun depan, waktu kita kumpul begini lagi, saya percaya banyak hal yang lebih dahsyat lagi Tuhan sudah kerjakan. Dan saya juga katakan amin. Great. Hari ini saya mau bicara tentang, seperti yang saya bilang, happiness is in your hands. Ulangan pasal 11, bahasa Inggrisnya tes, pasal 11. Kalau sudah pakai Alkitab bahasa Inggris, buka tes.
Iya kan, Ulangan bahasa Inggrisnya tes. Ada juga yang ada juga di Amerika yang masih tell me ya. Ketawanya 3 menit kemudian gitu. Antara dari telinga sampai otak agak lambat gitu. Nget. Baru sampai sini baru ngerti. Oh maksudnya itu. Daripada saya bilang repeater, ulangan. Repeater. Ulangan pasal 11 ayat 24 sampai 28. Setiap tempat yang diinjak oleh apa? Telapak kakimu, kamulah yang akan apa? Memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yang di sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi apa? Daerahmu. Ini janji Tuhan kepada siapa? Kepada siapa? Bangsa Israel. Tuhan ngomongnya melalui siapa? Pada siapa? Musa. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kamulah yang akan apa? Memilikinya. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Masih berlaku nggak sampai sekarang? Setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu, kamulah yang akan apa? Memilikinya. The violent take it by force. Orang-orang yang perkasa akan merebut kemenangannya dengan apa? Keperkasaannya. Selama kita jadi orang yang MMK. Tahu MMK? Malu-malu kucing. Ya kan? Kalau kita bilang, ya kayaknya saya nggak sanggup. Itu bukan rendah hati. Itu tolol, saudara-saudara. Karena Tuhan bilang setiap tempat yang akan diinjak telapak kaki itu yang menjadi milik pusaka kamu. Amin. Belajar jadi orang yang punya keyakinan. Sama-sama bilang sama saya keyakinan. Kita yakin bukan karena belagu, tapi kita yakin karena God said so. Tuhan ngomong begitu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan apa? Memilikinya. Hari depanmu, secerah semangatmu. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya, secerah semangat saya. Tahukah saudara, orang-orang sukses adalah orang-orang yang selalu punya semangat untuk berjuang. Amin. Setiap kali saudara bilang gak bisa, engkau membatasi kuasa Allah yang dahsyat itu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Yang setuju sama saya katakan amin. Siapa yang percaya Musa lebih disayang Tuhan daripada Tuhan menyayangi kita? Siapa yang percaya bahwa Musa disayang Tuhan sama seperti Tuhan menyayangi kita? Oke? Berarti ayat ini hanya untuk Musa atau juga untuk kita? Taruh tangan kanan saudara di dada. Buat langkah profetik saudara. Sama-sama bilang, tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi saya. Tapi dia orang bule loh benar. Tapi dia bahasa Inggrisnya hebat loh benar. Saya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris campur sari. You go home be aku ya. You go home be aku. Mana sama anak gitu. Wait, don't play with the prosotan. Can be dangerous. Can be dangerous. Nyanyi penyembahan itu gitu. How great is our God. Kalau saudara nggak hebat bahasa Inggris, it's okay. Mereka juga nggak hebat bahasa Jawa. Ya, so what? Orang Amerika itu orang yang paling bodoh di muka bumi. Dia cuma bisa satu bahasa. Kita bahasa Jawa bisa, bahasa Roh bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris sedikit, it's okay. Ya kan? Dia sedikit juga nggak ngerti. Ya kan? Orang mudeng itu, ya kan? Boten kertas, ya kan? So what? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Amin. Ya. Belajar hidup tuh jangan pakai logika-logika bodoh gitu. Belajar hidup tuh pakai logika firman-firman Tuhan ngomong begini, itu yang saya percaya. Amin. Karena apa? Yang di depan saya bisa berubah, tapi yang Tuhan ngomong gak pernah bisa berubah.
Jelas sampai di sini. Tidak dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang akan kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini apa? Berkat dan kutuk. Ayat ini yang terus membakar semangat orang Yahudi waktu mereka melewati Holocaust. Waktu mereka melewati Holocaust, salah seorang yang paling berkuasa waktu itu namanya Hitler, bergabung dengan kelompok Islam dari tanah Arab, sepakat untuk menghabisi orang Yahudi sama sekali. Hitler minta pandangan, ada fotonya, yang berapa waktu yang lalu baru dipublish oleh Arut Sheva, salah satu media yang cukup kuat di Israel. Baru dipublish dengan sedikit rekamannya. Hitler sempat ngomong, saya ada visi untuk menghabisi seluruh orang Yahudi. Dan kemudian imamnya bilang begini, itu dari Tuhan. Karena memang Yahudi ada untuk menyusahkan bangsa-bangsa. Saudaraku, hari itu menjadi awal dari penyerangan besar terhadap orang Yahudi. Hampir 6 juta orang Yahudi dihabisin sama sekali. Indonesia itu masih lebih terhormat. Orang Yahudi waktu itu cuma merasa kami akan mati. Tetapi dari kumpulan beberapa imam Yahudi, akhirnya mereka kembali kepada ayat ini. Hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Kamu mau lihat ini sebagai berkat atau kamu mau lihat ini sebagai kutuk? Hello? Life is depend how do we seize it. Hidup tergantung gimana kita lihat. Kalau kita lihat masalah as the curse, kalau kita lihat masalah sebagai kutuk, ini Tuhan saya udah gak kuat, ini Tuhan saya udah gak sanggup, kayaknya saya finish. Nah, tetapi peristiwa itu justru menjadi kebangkitan sampai Israel kembali ke negaranya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan selalu sibuk dengan kekurangan kita. Oh, saya masalahnya ini, saya masalahnya ini. Tuhan bilang sama saudara, aku menyertai kamu. Sama-sama bilang, Tuhan menyertai saya. Sama-sama bilang, Tuhan menyertai saya. Ishak menabur di tanah orang Filistin. Amin. Artinya apa? Dia ada di bawah ancaman. Tetapi dalam tahun itu juga, Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Iya kan? Hidup itu bukan soal tantangannya, tapi hidup soal apa? Iman kita. Sama-sama bilang iman saya. Lihat selanjutnya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak apa? Tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Perhatikan baik, sama-sama bilang sama saya, dari jalan yang Tuhan perintahkan kepada saya. Yaitu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak apa kamu kenal. Nah, kalau saudara lihat apa itu namanya slide di situ, prosotan itu, ya kan? Ya slide prosotan, oke. Jayus nggak sih? Very jayus itu. Masa slide prosotan ya kan? Dari pihak Tuhan Allah, dari pihak Tuhan, Allah siap. Sama-sama bilang sama saya, Allah siap. God is ready. Allah siap. Dan Allah sedang. Dan Allah sudah. Bahkan Allah selalu memiliki hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Sama-sama bilang Allah selalu punya hal-hal yang dahsyat dalam hidup saya. Amin. Tuhan gak ciptakan saudara just for fun. Tuhan bukan lagi di sorga mikir gak ada kerjaan bikin apa ya? Bikin manusia yuk. Baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita supaya mereka apa? Berkuasa. Tuhan ciptakan kita untuk apa? Berkuasa. Makanya Tuhan bilang sama Adam, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena Alkitab bilang, satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak bisa apa?
diputuskan. Jelas nggak sampai di sini? Ya kan? Sama-sama bilang saya diciptakan untuk berkuasa. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk berbahagia. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Klik. Apa buktinya? Tuhan siap, Tuhan sudah, Tuhan selalu memberikan hal-hal dahsyat. Dia menyediakan berkat-berkat yang tidak terduga, bahkan yang kita pun sebenarnya tidak layak untuk menerima. Betul nggak, saudara? Halo? Sering nggak, saudara, merasakan sesuatu yang saudara, saya sih sebetulnya nggak pantas, tapi Tuhan yang kasih. Betul nggak? Cuman kita terlalu fokus pada problem gitu. Padahal kalau kita mau jujur, ada banyak berkat yang tidak terduga yang Tuhan sediakan buat kita. Yang sebetulnya kita is not worthy. Makanya ada kata grace. Ya kan? Makanya kemarin malam saya jelasin sedikit pemahaman bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tidak ada terjemahan kata tidak ada terjemahan kata to have. Yang ada cuman yesli. Yesli itu artinya there is. Jadi kalau bilang saya punya anak, cuman yesli anak. Bilang saya punya mobil, yesli mobil. Punya rumah, yesli rumah. Kalau nggak punya, bilangnya enli. Enli itu artinya there is not. Sesederhana itu aja. Kenapa? Karena apapun yang saya punya bukan prestasi. Jelas nggak? Halo? Sama-sama bilang sama saya, apapun yang saya punya bukan prestasi. Sama-sama bilang apapun yang saya punya bukan prestasi. Amin. Apapun yang saya punya is given. Nah, itu nggak usah diulangin. Kalau semua lo ulangin itu sampai kapan gue bisa selesai khotbah ini? Susah Gilbert ini. Gue ulangin salah, gue nggak ulangin salah. Maksud saya sederhana, iya kan? Kalau kita sadar grace, kalau kita sadar anugerah, segala sesuatu yang saya punya cuma diberikan sama Tuhan. Amin. And everything that God has given in our life is always good. Apapun yang Tuhan selalu berikan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Amin. Sometimes we can't understand. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Masa punya suami yang kasar kayak dia tuh baik sebenarnya? Karena kita pikir itu saya punya. Kita harus kembali pada filosofi what is I have. Apa itu filosofi saya punya? Sebetulnya nggak ada yang saya punya. Semuanya it's given. Amen. And it's given for a reason. Diberikan untuk sebuah maksud. Nah, kita sibuk selalu hanya saya mau enak. Loh. Sama-sama bilang sama saya, hidup bukan hanya perlu enak. Tapi hidup perlu jadi berkat. Tahu nggak, saudara? Kalau saudara cuma mau hidup enak, lu nyusahin orang loh. Saya sih cuma pengen hidup enak, pendeta. Suami saya yang harus cuci piring, istri saya harus buat ini, buat ini, buat ini. Lama-lama lu jadi penjajah. Makanya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, karena everything which is given is always for a reason. Sama-sama bilang diberikan untuk sebuah alasan. Ya, lihat selanjutnya. 2. Dari pihak Tuhan dia siap untuk selalu memiliki hal yang dahsyat dalam hidup kita. Dia berperang buat kita ketika kita terdesak and don't know what to do. Amin. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Pernah nggak saudara menghadapi keadaan don't know what to do? Might be now. Betul? Sebagian saudara mungkin bilang it's past. Pernah, pendeta. 3 tahun yang lalu. Wah, I really don't know what to do. I really stress out. Sebagian saudara, thank God. It's 5 years ago. Waktu saya baru di sini, pendeta. Saya ngadepin tuh. So I really don't know what to do. Saya betul-betul, waduh, stress out. Saya nggak ngerti, saya mesti buat apa. Thank God. It's past. Atau mungkin sebagian saudara bilang, saya belum pernah ngalamin. But one day you will face it. Harinya akan tiba di mana saudara kayak ngadepin, don't know what to do. Dan nyebelinnya waktu kita don't know what to do. Teman baik kita pun bisa ninggalin kita loh. Benar. Kalau kita udah lagi susah, lagi wah, saudara aja gak mau ngaku. Benar. Tapi coba kalau saudara lagi dapat untung. Kucing yang lewat depan rumah, saudara.
Najis tuh kucing. When you don't know what to do, don't do nothing. Ketika saudara nggak tahu mesti buat apa, jangan stres, jangan halalkan segala cara, jangan try to push on gitu, tetap push begitu. No. Tenang. When you don't know what to do, belajar berserah sama Tuhan. God will fight your battle. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Normal banget deh. Kalau saudara lagi don't know what to do, bacot orang tuh nyakitin. When you don't know what to do, jangan mau denger apapun. Biarin aja, nanti sini bilang, tahu nggak, masa sih ini ngomongin lu begini. Oh ya, susah. God will fight your battle. Ada saatnya Tuhan mau kita berperang dan Tuhan menyertai kita. Tetapi ketika pencobaan sudah lebih daripada kemampuan kita, itu saatnya kita diam. Tuhan yang akan take over, dia berperang ganti kita. Yang sujud beri kata tepuk tangan yang meriah. Ada banyak orang sampai punya kepahitan. Kenapa? Pendeta, saya lagi ada masalah. Suami saya nggak mau ngerti saya, istri saya nggak mau ngerti saya. It's okay. God will fight your battle. Amin. Dan selanjutnya yang ketiga. Dia menenteramkan hati kita ketika kita apa? Panik, tertekan dan apa? Merasa terancam. Makanya selalu saya bilang, when you are panicking, kalau saya udah mulai panik gitu, jangan ngomong sama orang. Kata-kata saudara biasanya nggak jadi berkat, ngerti nggak mas saya? Kalau saudara mulai merasa terancam gitu, tanpa saudara sadari, saudara gampang bentak istri saudara. Saudara gampang bentak suami saudara. Makanya kapan seringkali keributan dalam rumah tangga terjadi? Waktu anak sakit. Betul nggak? Waktu anak sakit, orang tua berkelahi. Karena apa? Karena istri sama suami kan gayanya beda. Istri kalau lihat anak sakit paniknya minta ampun. Waduh, inilah itulah. Suami biasa lebih tenang. Cuman ke WC terus. Ketika di situasi panik, kapan lagi? Rumah tangga sering ribut. Ketika nggak ada duit, selalu saya bilang, lagi banyak duit, berkelahi aja nggak enak. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Ya saya yang tukang berkelahi pendeta ya nggak enak dong. Bu, orang nanya kok nggak dijawab. Bu, lagi banyak duit berkelahi aja nggak enak, betul nggak bu? Pak, lagi nggak ada duit berkelahi aja nggak enak, betul nggak pak? Makanya kalau lagi nggak ada duit berkelahi, langsung bilang sama suami atau istri saudara gini, Pak, tunggu sampai ada duit ya baru berkelahi lagi. Habis sudah nggak ada duit berkelahi. Itu yang saya bilang. Ketika kita dalam ancaman, ketika kita dalam tekanan, ketika kita panik, yang bisa menenteramkan kita cuma janji Tuhan. Aku menyertai kamu dan tidak akan membiarkan satu tas rambutmu pun jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Setuju sama saya katakan amin. Yang keempat, dia menuntun kehidupan kita ke jalan-jalan yang awalnya tak terpikirkan. Amin. When you don't know, it doesn't mean it's wrong. Kalau kamu nggak ngerti bukan berarti itu salah, setuju nggak? Hello, it's like GPS. Setelah nggak ngerti jalan ke sana, GPS akan bilang ke sana, ke sini, and you really don't know. So ikutin aja. Baru lihat, oh iya ya, betul nggak? Tuhan kadang-kadang mimpin saudara ke jalan-jalan yang nggak ngerti. Kenapa istri saya begini? Nggak apa-apa. Do your part. Lakukan firman Tuhan. Saya sebagai suami harus mengasihi istri. Saya sebagai istri harus tunduk pada suami. Kenapa? Karena keluarga adalah apa? Covenant. Jelas nggak sampai di sini? Iya kan? Adik-adik muda juga sama. Kadang-kadang sudah bingung kok. Aduh pendeta, yang saya suka dia nggak suka sama saya. Yang saya empet sama dia justru itu yang ngejar-ngejar saya. Kan memang dalam cinta yang paling menyakitkan itu. Orang yang kita suka nggak suka sama kita. Tapi orang yang kita nggak suka malah ngejar-ngejar kita. Sampai kita bilang la ilaha illallah. Kenapa begini kehidupan? Itu yang saya bilang. Dalam hidup ini ada banyak hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita nggak perlu ngerti. Sama-sama bilang sama saya nggak perlu ngerti. Saya cukup percaya
bahwa Tuhan itu baik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya sempat buat pertanyaan di sini, yang sering kali menjadi pertanyaannya, kenapa rancangan Allah itu baik, tapi kenapa yang saya alami tidak baik? Kenapa keadaan keluarga saya tidak baik? Pernah nggak selalu ada dalam pertanyaan gitu? Kan Tuhan rancangan semuanya baik. Kenapa yang saya alami tidak baik ya? Kenapa saya dapat suami yang nggak baik ya? Kenapa saya dapat istri yang nggak baik ya? Kenapa saya dibesarkan dari keluarga yang tidak baik ya? Lalu kita cenderung mulai membanding-bandingkan. Seandainya saya punya suami seperti Brad Pitt, kenapa suami saya malah Swarte-Pitt? Nah, saya pernah buat statement gini. Membanding-bandingkan pasangan, membanding-bandingkan anak, membanding-bandingkan orang tua, baik dengan perkataan maupun dengan konsep pikiran kita adalah kejahatan terbesar dalam keluarga. Ya, kan sudah orang ngebanding-bandingkan. Kamu nggak seperti dia itu. Dia itu pinter, rajin, rapi, nggak kayak kamu jorok, bodoh. Mama jangan gitu dong, mama lihat juga dong mamanya. Mamanya kan juga rapi, pinter. Tuh anak satu tinggal sama omaknya kan, karena nakal bener. Akhirnya orang tua udah nggak tahan kasih ke omaknya. Omak lama-lama juga marah kan. Hei, Bambang, kamu nih memang cucu omak yang paling nakal. Coba lihat yang lain. Semua baik-baik nggak kayak kamu, Bambang. Nakalnya minta ampun. Bambang langsung bilang, Omak, kalau Omak mau marah sama saya boleh, tapi jangan suka banding-bandingkan. Emang Omak suka apa dibanding-bandingkan? Omak saking jengkelnya bilang, emang kenapa? Kamu banding-bandingkan Omak sama apa? Omak-omak yang lain udah mati, kenapa Omak belum? Ya Allah, ya Robi. Jadi kalau dalam pertanyaan itu, jangan banding-bandingkan. Karena sekali lagi saya bilang, banding-bandingkan baik dengan perkataanmu, oke, I know. Kadang-kadang niat sudah baik. Saya kan mau memberi semangat, pendeta. Saya bukan niatnya maksudnya membanding-bandingkan suami saya atau apa. Saya cuma bilang, Papa belajar dong dari sini. Lihat tuh orang. Suami kan langsung, lu kawin aja sama dia. Istri saya tuh kepala batu, pendeta saya tuh cuma maksudnya baik gitu. Saya bilang, kamu tuh belajar dari mamaku. Mamaku masak enak. Kamu masak telur rebus aja jadi kentang bakar. Masak rebus telur jadi. Maksudnya mah baik. Kamu mau belajar dari mamaku. Mamaku tuh kalau masak enak. Tapi istri saya enggak, kepala batu pendeta. Saya ngomong gitu langsung dia bilang, lu kawin aja sama mama lu, apa lu kata. Gini, maksud saya mau ngomong apapun silakan, tapi jangan suka membanding-bandingkan. Ngerti gak mas saya? Karena membanding-bandingkan itu udah bicara melukai ego seseorang, saudara. Itu adalah kejahatan terbesar. Dan oke, mungkin saya nggak ngomong, tapi di pikiran ada, itu sudah menjadi kejahatan. Kenapa? Karena itu awal dari separation gitu. Ketika saudara mulai bilang si ini nggak seperti si ini, tanpa saudara sadari, saudara mulai menjauh satu sama lainnya ya. Jelas? Apa jawabannya? Ayat 28 tadi bilang apa? Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini apa? Berkat dan kutuk. Jadi meskipun Tuhan merancangkan yang baik, tetap keadaan akhirnya. Sama-sama bilang sama saya, keadaan akhirnya ada di tangan saya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada di tangan saya? Satu, karena Tuhan menghargai kita dan dia tidak mau menjadikan kita sebagai robot. Betul? Ada banyak orang yang bilang, loh, kalau keputusan terakhir di tangan saya, berarti Tuhan gak maha kuasa. Keliru. Justru karena Tuhan berkuasa menjadikan kita berkuasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Dia mau engkau punya power. Seberapa banyak yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya dia mau berikan hikmat, dia mau berikan Roh Kudus, dia mau berikan pasukan malaikat untuk jaga kita. Supaya apa? Kita bisa mengambil keputusan yang baik. Bangun pagi,
Daud bilang, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud bilang apa? Aku mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus mengambil keputusan untuk selalu berbahagia dan bersemangat. Siapa yang setuju sama saya? Oh, kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus mengambil keputusan untuk tidak terpengaruh dengan situasi apapun dalam hidup saya. Saya harus mengambil keputusan untuk tidak minder, karena saya percaya Allah saya menyediakan yang terbaik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kenapa harus ada di tangan kita kebahagiaan itu? Karena Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Tiga, mengapa kebahagiaan harus di tangan kita? Karena Tuhan mau kita makin apa? Dewasa. Saudara-saudara yang punya anak ngerti maksud saya. Makin anak saudara besar, makin saudara mau memberi kepercayaan lebih. Betul nggak? Waktu dia masih 2 tahun ke bawah, setiap pergi ke mall, setiap pergi ke outlet, saudara nggak akan kasih dia uang. Paling kalau saudara kasih dia uang, quarter. Untuk apa tuh? Mainan apa dia puter keluar, gitu kan? Nah itu, coklat lah, permen lah, terus apa yang dibulut-bulutan itu ya kan? Nah. Tapi ketika anak sudah 24 tahun, nggak mungkin sudah kasih quarter. Kecuali dia mau cari parkir. Ngerti nggak mau saya? Makin anak sudah besar, sudah makin beri kepercayaan. God is our Father. Amin. Kadang-kadang kita pikir, oh it's grace of God. Apapun dia yang atur. Betul apapun dia yang atur. Tetapi power dia berikan kepada saudara. Sama-sama bilang ada kuasa. Karena Tuhan mau kita makin dewasa. Nah, kebahagiaan di tangan kita. Sebagian saudara berkata, waduh, ini pengajaran New Age Movement pendeta. Wah, ini udah mulai pengajaran ateis ini pendeta. Karena kan semua kuasa di tangan saya. Betul. Tetapi bukan berarti we disconnect from the source of the power. Amin. Ngerti gak mau saya? Bedanya New Age dan juga gerakan-gerakan ateis menganggap we don't need God anymore. Kita gak perlu Tuhan because we are God. Nah, yang saya mau jelaskan, kebahagiaan di tangan kita, satu, bukan berarti kita dapat menjadi Tuhan buat diri kita sendiri. We are nothing without Him. Amin. But with Him. Amin. Iya kan? Sama seperti saudara pakai handphone. Kalau saudara disconnect dari power, saudara bisa pakai untuk sementara. Tapi nggak bisa pakai untuk selama-lamanya. Betul? Ada banyak orang yang ngerasa gini, saya tinggalin Tuhan semua oke kok. Wait. Ada banyak orang yang bilang, dulu saya pelayanan, sekarang saya nggak pelayanan, everything is okay. Wait. Baterai makin lama makin habis. Selesai. Jelas mau saya. Tetapi waktu we connect to the power, ya kan? Bukan powernya ini, bukan outlet powernya. Tahu outlet power? Colokan. Saya udah khawatir nih. Di hari-hari kayak Black Friday gini ngomong-ngomong outlet. Ibu-ibu pikirannya outlet power. Jauh gak tuh dari sini? Waktu saya lewat, saya cuma lihat tanker pendeta. Nah kalau itu outlet power itu di mana tuh pendeta? Dekat sini nggak? Ada di tengah laut situ. Outlet power itu sudah bingung. Colokan. Orang Indonesia kan kalau ngomong kan ngeri banget. Matiin tuh lampu. Karena dia udah di Amerika kan. Tolong lampunya, didetin. Waduh, bayangin. Kalau orang Amerika kan masih sopan, turn it off gitu kan. Kita didetin. Wih, lampunya terlalu terang ya. Tolong didetin. Aduh,
Ini makan siang mesti 2 kali lipat nih ketawa-ketawa. Iya kan, saudara pernah beli beras nggak? Kalau saudara beli beras, dikocok-kocok gitu, makin turun dia. Nah, ini juga gitu, kata, kenapa gua lapar? Turun. Parah, parah ya kan. Jadi ketika itu connect to colokan, udahlah jangan bawa outlet lah kalau saat-saat gini lah ya kan. Ketika di connect to colokan, ya kan, apa yang terjadi? Dia kan tetap oke. Bukan colokannya yang ngomong, handphonenya yang ngomong. But get the power from the colokan. You know what I mean, right? Semua kalau saya bilang dari outlet, saya langsung, oh ya? Jadi gratis itu outletnya, bener? Yeah. Outlet power is free. Yeah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, as simple as that. Kita nggak percaya gerakan New Age movement, kita nggak percaya atheist, bahwa I am God. No. But because you are with Him and God is inside of you. Amen. You have the power. Saudara bisa bilang sama hidup saudara, saya mau berbahagia. Saudara mau bisa bilang sama hidup saudara, saya pasti menang. Saudara bisa bilang rumah tangga saya pasti bahagia. Masa muda saya cemerlang. Hidup saya penuh dengan mujizat. Pelayanan saya diberkati. Hal-hal yang luar biasa Tuhan mau sediakan buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Lihat selanjutnya. Kita tidak lagi menghargai anugerah dan ketaatan pada apa? Firman Tuhan. Jadi kebahagiaan di tangan kita bukan berarti, oh saya tidak lagi menghargai anugerah. All is because of me. No. All is because of obedience. Sama-sama bilang sama saya ketaatan. Karena kita bilang gini, kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati. Amin. Iya dong. Kamu tidak akan turun tapi akan naik. When God says so, kalau Tuhan udah ngomong begitu, nggak ada yang bisa bantah. Amin. Kalau Tuhan bilang kamu adalah the apple of my eyes, biji matanya Tuhan. Iya kan? Kita nggak bisa bilang, I'm nothing, I'm nobody. No. You are somebody. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan main-main sama saya. Iya. You are so important. Amin. Sampai itu Alkitab bilang gini, apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tetapi percaya itu yang terjadi. Siapa yang percaya firman itu masih berlaku? Amin. Saya nggak habis pikir kalau ada orang Kristen minder gitu. Saya nggak habis pikir pada orang Kristen bilang, ya tapi saya nggak sanggup. Ya, you have so much power. Tuhan bilang apa saja loh, whatsoever. Ya kan, apa saja. Whatsoever. Saya senang kata apa saja. Saya nggak setuju sama orang Indonesia yang suka bilang, barangkali. Apapun barang yang ada di kali, ya kan? Barangkali something in the river. Something in the river. Ya kan? Things in the river. Ya kan? Apapun yang ada di kali nggak bisa ketemu. Tapi Alkitab bilang apa? Apa kali? Apa saja? Sama-sama bilang sama saya, apa saja? Saya mau tanya sama saudara. Sembuh dari penyakit termasuk apa saja enggak? Rumah tangga yang bahagia termasuk apa saja enggak? Masa muda yang cemerlang termasuk apa saja enggak? Apapun yang kau buat diberkati Tuhan termasuk apa saja enggak? No limit. Tuhan bilang apa saja. Apa saja. Wow. Apa saja. Makanya kita bilang apa? Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Jangan bilang sama saya, tapi suami saya banyak kekurangan. You can speak it. Engkau bisa bicara. Saya percaya suami saya akan dijamah Tuhan. Anak saya nakal, kau bisa peluk dia tiap hari dan bilang, sayang, kamu akan jadi hamba Tuhan. What do you mean? Perkataan saudara udah gak ada kuasanya lagi? Come on church. Engkau biji matanya Tuhan. Engkau ada di retreat ini. Bukan sekedar untuk, okay, there is a holiday. Yes, I know. It's good to have holiday with family. Tapi maksud saya adalah, you have to be charged. Dicas.
dicolok-dicolokkan itu lagi. Ya kan? You have to be charged. Ya kan? Just. Kenapa? Supaya understand. Ya kan? Bahwa saya disayang Tuhan. Kebahagiaan di tangan saya. I know. Setiap rumah tangga ada masalah. Setiap punya anak ada masalah. Setiap orang-orang muda yang mau berjuang, mau berkarir ada masalah. Tapi masalah ada di belakang kita. Amin. Di depan kita selalu ada Tuhan Yesus. Di depan kita selalu ada pengharapan. Di depan kita selalu ada berkat. Di depan kita selalu ada perkara-perkara dahsyat. Saya undang kita